10 pekan atau mungkin akhir tahun lalu lah ya. Akhir tahun lalu saya coba untuk masuk ke dunia bikers. Kebetulan dunia bikers yang saya masuk ini itu adalah Max Series, baik NMAX, XMAX, Lexi atau single factor yang bisa mendapatkan support dari GPX. Kalau untuk di mediasi saya sendiri, saya belum pernah untuk bicara single factor atau petouring yang langsung berkenaan dengan saya gitu. Sebelumnya untuk bagian event sendiri promo sudah. Kalau cuma 10-15 orang ya nggak mungkin lah bang kita akan support kan gitu ya. Jadi feedbacknya buat kita sendiri apa? Saya mengenalkan lah JPX ini ke dunia Max Series, dimana sebenarnya Max Series ini apa ya bahasanya anemonya itu tinggi. Karena banyak yang belum tahu JPX itu kayak gimana bang. JPX itu apa sih? JPX itu helm apaan sih? Oke, lu kalau bicara brand-brand yang lain, sorry ya bang, kalau kayak KET, Zeus, Lana itu pasti semua udah pernah tahu. Tapi JPX disinilah peran saya untuk mengenalkan JPX ke Ini bisa nggak menjawab itu? Sebenarnya kembali lagi ke masalah si ridernya sendiri bang. Pertanyaan gitu bang. Saya nggak tahu nih bicaranya apakah si ridernya itu si petouring itu tahu JPX-nya atau mengajukankah ke kita ke Oke, selamat malam bro. Selamat malam. Bisa diperkenalkan dari mana dan dengan bro siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam abangku. Nama saya Jarod Triambada, tapi lebih sering dipanggil DJ JPX. Gue tinggal di Jakarta Timur, yang tepatnya di Taman Mini, Pinang Ranti. Gue kerja di JPX Helmet. Oke, JPX Helmet kita dalam sekitar 10 pekan ke belakang kita mendengar JPX sering support untuk beberapa kegiatan. Nah, terus sebetulnya peran Bro DJ dalam hal ini di JPX itu sebagai apa dan kenapa JPX harus support? Apa yang dicari? Oke bang, jadi gini bang, 10 pekan atau mungkin akhir tahun lalu lah ya. Akhir tahun lalu saya coba untuk masuk ke dunia bikers. Kebetulan dunia bikers yang saya masuk ini itu adalah Max Series, baik NMAX, XMAX, Lexi, Aero. Jadi Max Series gitu. Karena saya ngeliat bener animo bikers itu gede banget untuk di klub-klub Max Series bang. Terus kalau bicara support ya karena dunia bikers tuh identiknya dengan helm. Nah, di mana helm ini kebetulan saya juga beberapa anggota komunitas dan klub ya bang. Jadi ya gue sebagai fasilitator, mediator juga untuk bisa support acara-acara event biker itu sendiri bang. Oh gitu ya. Jadi gini, di dunia bikers itu yang kita tahu ada yang petouring, rata-rata petouring yang disupport, terus event juga ada single factor. Ya. Okay. Nah, ada nggak kriteria tertentu untuk petouring atau single factor yang bisa mendapatkan support dari GPX? Kalau untuk di mediasi saya sendiri, saya belum pernah untuk bicara single factor atau petouring yang langsung berkenaan dengan saya gitu. Sebelumnya untuk bagian event sendiri promo sudah pernah. Ada beberapa mungkin bisa lihat di Instagram ataupun di media sosialnya JPX Official itu sudah berjalan. Jadi memang program saya itu pengennya untuk di 2022 ini
saya ngaji programnya untuk di Max Series bang, khusus Max Series. Jadi komunitas atau klub ya? Betul. Di Maxi Series. Maxi Series. Berarti dari Lexi, Aerox, NMAX, dan XP. Betul. Ada nggak kriteria tertentu untuk mendapatkan support itu? Apakah harus ada event atau memang di backup dan feedbacknya publish gitu seperti apa? Oke. Kalau untuk bicara event, dari tim promo sendiri itu sudah support bang. Jadi tinggal gimana masalah eventnya, skala event itu sendiri, crowdnya gitu kan. Lalu sifatnya internal eksternal gitu. Selama ini saya pegang, saya handle dan saya bisa realisasikan kepada teman-teman baker sendiri, terutama teman-teman Max Series. Itu event kayak anniversary atau mungkin halal bihalal atau San Mori, San Morgap, Kopdargap dan lain-lain lah bahasa baker itulah gitu. Jadi saya pertama itu ada crowd. Kalau cuma 10-15 orang ya nggak mungkin lah bang kita akan support kan gitu ya. Jadi feedbacknya buat kita sendiri apa? Saya mengenalkan lah JPX ini ke dunia Max Series, dimana sebenarnya Max Series ini apa ya bahasanya anemonya itu tinggi karena banyak yang belum tahu JPX itu kayak gimana bang. JPX itu apa sih? JPX itu helm apaan sih? Oke, lu kalau bicara brand-brand yang lain, sorry ya bang, kalau kayak Zeus, Lana itu pasti semua udah pernah tahu. Tapi JPX disinilah peran saya untuk mengenalkan JPX ke dunia Max Series. Oke, selanjutnya kita pengen lihat apa yang membuat bakers yakin dan pasti memilih JPX. Apa andalan JPX dibandingkan produk-produk lain? Oke, kita kalau meng-compare sebenarnya itu kembali lagi ke internal masing-masing ya bang ya. Masing-masing brand itu sudah punya kualitas standarisasi sendiri gitu. Yeah. Kalau untuk di JPX sendiri, SNI kita sudah, bahkan untuk tahun ini kita sudah sampai di SCE dan DOT. Jadi sudah asalnya udah kualitasnya sudah internasional lah bang untuk standarisasinya gitu. Sudah ya. Sudah selesai. Kalau untuk price sekarang untuk harga dari berapa sampai berapa lebih kurang? Average-nya jadi gini bang, JPX itu ada 3 bang. Ada retro, JP retro, jadi yang kayak cakil, lalu retro halves, lalu ada yang JPR, lalu juga ada JPX Extreme. Orang taunya awal-awal JPX itu adalah helm cross only, helm trail doang taunya. 2-3 tahun ke belakang kita coba mengenalkan beberapa produk-produk terbaru, termasuk yang sekarang kita lagi booming ini adalah booming JPX. Boleh diperlihatkan nggak? Boleh bang. Supaya subscriber kita melihat para bakers. Ya. Ini JPX NX726R. Seperti ini. Di harga berapa sih kalau untuk pasaran? Kalau untuk di retail itu sekitar 580 sampai 600 tergantung dari retailnya. Bisa lebih ya, tergantung daerah ya. Tergantung daerah juga. Itu satu tipe dengan yang satu tipe. Ini sama, cuma beda di padnya. Ini padnya saya copot, jadi untuk dia ditutupin pakai karet. Dan ini bisa dicopot bang, jadi bisa untuk halves juga. Kalau teman-teman ada yang suka, gue suka pakai halves. Karena kan orang beda-beda, ada yang suka full face, ada yang suka half face gitu kan. Nah ini gua half face bisa gua menampilkan half face gitu. Gua bisa dicopot ya? Iya, betul. Jadi kembali ke half face ya. Nah, ini kan dia jadi bisa double visor nggak? Dia bisa, only single visor. Yang visor. Ini karena kan nggak semua mau suka pakai full face. Termasuk kayak gua pribadi, gua sukanya pakai MX726 pertama enteng dia bang. Pertama dia enteng. Terus kacanya ini yang pasti yang paling sifatnya tuh gue bilang krusial ya. Kemarin gue trip ke Lampung, ke Bandung, gue pakai ini. Malam itu dia kaca nggak bias. Walaupun yang transparan. Kita nggak ada untuk MX726 kita nggak ada kaca transparan. Kalau yang ini transparan? Nggak ada transparan, jadi semuanya hitam. Ribbon ya? Betul, semuanya hitam. Oh, jadi nggak bias ya dia? Pada saat kena lampu dari depan? Itu dia bang, itu nggak, saya pakai juga. Jadi testimoni saya ini, saya coba pakai ke Lampung, kemarin ke Bandung. Saya jalan malam hari, memang sengaja trip malam. Gue pengen tahu nih, tapi memang alhamdulillahnya puji Tuhannya memang dia nggak pecah, nggak bias. Untuk best seller sendiri yang mana dari sekian banyak produk? Untuk best seller, kalau Fox One atau tipe trail cross itu udah udah booming lah ya. Ada obat lah bang, kalau gua ada obat itu. Cuman kalau untuk yang keduanya lagi kita booming ini MX726R. Ini lagi in banget, mau pakai Moge ataupun yang lainnya. Dari kita lihat dari IG officialnya juga katalognya ada satu produk terbaru seperti motif Mandalika ya. Valkyrie X819. Nah, itu full face. Full face. Full face.
untuk marketnya bagus, animonya. Anemonya lumayan bagus bang, apalagi kemarin pas Mandalika berkenaan dengan acara race itu kan, MotoGP. Kita kaca sudah disupport dengan iridium, lalu motif ada 2 motif di Mandalika, Pret Lombok sama yang kayak model kayak tuh bang. Di harga berapa untuk itu? Itu untuk di retail dari mulai 900-an lah sampai 1 juta. Berarti JPEG ini hadir untuk memenuhi animo ataupun request para bikers yang dengan dana minim tapi mendapatkan safety untuk helm yang sangat luar biasa ya? Betul. Nah itulah peranan di sini, peranan penting sebagai saya pribadi, saya sales bang. Saya sales aja bang pokoknya. Saya senang datang ke semua toko-toko helm, saya nyoba-nyobain helm, saya senang gitu. Dan PR-nya adalah memang belum banyak yang tahu JPEG itu apaan sih. Mereka tahunya JPEG itu cuma helm trail. Kenapa dikasih nama JPEG? Boleh tahu kepanjangannya apa? JPEG? Jaya Plastik Extreme. Jaya Plastik Extreme. Ya, PT kita kan PT Jaya Plastik Mandiri. Jadi Jaya Plastik Extreme. Murni lokal, murni Indonesia. Indonesia. Cuma bahan-bahan impor. Indonesia Pride. Indonesia Pride ya? Iya. Indonesia Pride. Untuk kantor di mana, JPEG? Untuk kantor sendiri kita punya kantor di satu area, yaitu di Jalan Dadap, di komplek Christian itu. Di situ ada kantor kreatif sama publikasi di situ, Bang. Kalau untuk distribusi udah ke wilayah mana aja? Distribusi dari Sabang sampai Merauke, Bang. Sudah masuk. Sudah masuk. Kebetulan dari mulai Papua itu Manokwari sampai bawah, Merauke, lalu Indonesia, Sulawesi, Sumatera, Bali, hampir semua udah hampir. Nah, ada yang banyak DM ke kita mempertanyakan kenapa harus hanya komunitas di backup, sedangkan para petouring lebih banyak publish ya kalau menggunakan produk. Kita lihat beberapa produk lain baik dari jaket, helm ataupun yang lain, mereka lebih banyak publishnya pada saat touring atau ini. Bisa nggak menjawab itu? Sebenarnya kembali lagi ke masalah si ridernya sendiri, Bang. Pertanyaan gitu, Bang. Saya nggak tahu nih, bicaranya apakah si ridernya itu, si petouring itu tahu JPEG-nya atau mengajukankah ke kita ibaratnya proposal event itu dia mau touring single fighter atau bagaimana? Kalau saya sendiri belum pernah pegang untuk petouring. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya, kalau memang ada feedback yang bagus. Betul. Ya. Kayak contoh kemarin ke Mandalika kita ngelepas 5 bikers, ya 5 bikers ini berbarengan sama waktu acara dari UMKM Smesco di gedung Smesco. Itu kita support 5 bikers semua, kita pakein MM726R. Iya. Nah, selain produk jaket ada produk helm ada produk lainnya seperti untuk, jaket, glove. Ya, untuk aparel sendiri kita masih ada di sweater, hoodie. Lalu bisa ada di bawah contohnya. Hoodie ada hoodie. Coba di yang tolong coba. Bro. Dan di range berapa? Itu kalau untuk di officialnya dari range 3,5 sampai ini kebetulan official jadi saya pakainya yang ya. Ini hoodie bahannya aja. Ada warna beragam macam ya? Untuk warna hitam. Lebih ke corak, motif. Jadi ya nanti teman-teman juga ataupun bisa lihat di katalognya dia banyakkan motif sablon. Jadi baru hoodie dan helm. Hoodie dan helm, Bang. Ada shirt juga ada. T-shirt ada. Kalau untuk jaket, raincoat belum ya? Raincoat kita udah ada juga, Bang. Raincoat, cuman kalau untuk bicara masalah berapa produk berapa piece-nya di katalog langsung ke officialnya. DM ke official. Betul, gitu ya. Official. Ada nggak satu pemikiran bahwa ini akan menembus pasar yang sangat bagus, animo bagus, apalagi dengan sering membackup gitu ya beberapa event, sering support gitu loh. Ada nggak pola pemikiran dari JPEG atau strategi marketing yang lain? Kita juga sama-sama tahu kan, Bang, beberapa tahun belakangan ini kita sempat menyelam semua kan karena masalah pandemi. Betul. Jadi sebelum-sebelumnya juga JPEG dari dulu juga sudah sempat support untuk beberapa event, baik itu motor gede maupun supermoto, apalagi event motocross. Kalau event motocross hampir semua JPEG ada di dalamnya. Dia support juga. Nah, ini belakangan ini di tahun 2022 ini memang saya coba masukin ke Max Series, Bang. Kenapa? Karena Max Series itu penggunanya luar biasa. Sekarang satu kota aja bisa ada 5-6 klub, 5-6 komunitas satu area gitu. Ya, mungkin Abang lebih paham lah.
Jadi untuk strategi marketing sekarang masuk ke dunia Max Series di luar yang sudah pernah di Betul. support ya, seperti trail dan segala macam gitu. Apa harapan dengan support ke Max Series ini? Harapan dari Bro DJ selaku salah satu tim support dari JPX, apa? Punya harapan apa? Harapan saya tuh JPX dikenal semua kalangan. Harapan saya itu JPX itu bisa dikenal semua gender ataupun kelas. Bawa itu matic, motor batangan, ataupun motor-motor besar. Itu harapan saya gitu. Jadi gimana saya mempromokan, mensosialisasikan bahwasanya helm JPX ini ada. Dan dengan motif, dengan desain dan tipe yang nggak ketinggalan zaman, mungkin bisa bersaing di kelasnya, why not gitu. Dengan range harga mungkin yang tidak seperti dibayangkan teman-teman. Lihat harga segini bisa cek di officialnya. Jadi untuk harga ini worth it ya, dengan kualitas mewah seperti produk yang lain yang sudah booming brandnya. Betul. Tapi untuk harga merakyat gitu ya. Betul. Kalau untuk produk sendiri saya nggak perlu nge-review, tapi mungkin teman-teman juga udah banyak juga kan ya dari review ya. Tapi yang pasti satu, kemudian saya juga biker, saya juga senang touring. Dia nyaman, enteng, dan safety bang. Apabila untuk tambahan menggunakan intercom bagus juga. Ini kebetulan saya ada pakai intercom. Saya coba pakai ini karena JPX sudah menyiapkan slot intercom di sini. Oh sudah ada slot. Produksi per Desember itu sudah ada slot intercom. Jadi teman-teman itu kalau mau pasang pairing intercom tinggal masukin aja di sini. Udah ada slotnya. Jadi nggak perlu ngebolong-bolongin lagi segala macam. Tinggal pasang plug-in aja. Ini seperti ini. Ini sudah tersedia semuanya. Sudah tersedia. Iya, udah ada. Nah selanjutnya Bro DJ, apabila ada satu event besar yang kategori mungkin kuantitinya sekitar 300 up, terus semua akan berharap kan tidak semuanya mau, kadang-kadang bikers ini membeli via DM ya, via official. Betul. Ada nggak respon dari pihak JP apabila ada undangan untuk membuat booth atau mendirikan booth di event, di venue itu? Ada bang. Ada sebenarnya nah itu dia tadi dari event kegiatan ini kan masuk proposal. Di situ kita kan analisa dulu proposal seperti apa, besarnya, layoutnya seperti apa, bagaimana, lalu skalanya seperti apa. Contoh untuk event skala besar kayak Gias itu kita tiap tahun pasti ada. Kita ngikut, insya Allah. Untuk PRJ saya belum tahu nih schedule-nya, tapi insya Allah ada juga. Lalu kalau untuk bicara booth di setiap event, di mana saya udah diskusi sama tim, pasti kita terjunin tim misalnya untuk buka booth. Jadi buat mengenalkan juga semua produk gitu loh. Beberapa event kita masuk bahas besok nih ada mungkin agak sedikit belum bisa saya publish, ada event dunia itu adanya di Bali. Alhamdulillah JPX terpilih menjadi salah satu sponsornya. Bisa dicek ada event apa di Bali nih bulan Juni. Tapi ini eventnya skalanya adalah dunia. JPX support. JPX terpilih untuk support karena tidak semua produk kan bisa support event dunia ini. Betul. Di bulan Juni di Bali bang. Di Bali ya. Di Bali. Itu kelasnya dunia. Jadi fokusnya di Bali. Gitu. Dan kita terpilih jadi tunjuk untuk support acara itu sendiri. Jadi untuk JPX sendiri sekarang sudah siap tampil ya untuk di semua kalangan biker, semua itu dari cross, moge, semua udah siap ya. Betul. Tinggal kembali lagi ke masing-masing rider. Sukanya tipe seperti apa, retro kah, ekstrim kah, cross kah, trail kah, full face kah, itu kembali lagi masing-masing. Tapi dari JPX sendiri sudah menyiapkan semua desain, tipe yang bisa dipilih menjadi salah satu pilihan buat teman-teman biker sendiri bang. Nah, terus gini Bro DJ, dalam waktu dekat 2-3 bulan ke depan saya dapat bocoran ada seperti workshop untuk para bikers yang akan diadakan, mungkin itu bisa all varian, all bikers, all product, ataupun hanya Max Series. Kita belum dapat bocoran soal itu. Bisa nggak dari pihak JPX diundang, karena event ini bersifat workshop safety riding, untuk tampil sebagai keynote speaker dan bicara tentang bagaimana safety-nya helm JPX ini. Sekarang kan kita tidak menutup mata dan sudah rahasia umum bahwa helm itu harga dari mulai 150.000 ya, betul, hingga sekian puluh juta. Ya, nah, sehingga para rekan-rekan kita di bikers ini kan harus tahu dulu, nih gue beli JPX ini apa sih safety-nya kan gitu ya. Iya. Nah, oke, bisa nggak? Bang, gue minum sambil minum boleh ya? Boleh. Lanjut.
Jadi kalau apa yang tadi abang bilang mau ada event seperti itu, mungkin bisa dimasuk kategoriin kayak coaching klinik kali ya. Betul, Nah, seperti coaching klinik. Kebetulan untuk katalog sendiri kita punya tim bang, punya tim. Kalau bicara coaching klinik, segala masalah kayak safety ataupun produk knowledge segala macam kita punya ada timnya sendiri. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol bareng, apakah dari JPEG sendiri bisa input di acara itu, termasuk safety reading dan lain-lain ya. Tapi kemungkinan kita bisa ikut. Karena kan dari gua dan rekan-rekan sebenarnya berharap bahwa produk itu tidak hanya support di event ya. Betul. Kita sepakat karena harus ada edukasi. Betul. Apalagi sebetulnya kalau safety reading itu rata-rata bikers nggak punya sebetulnya, karena nggak seperti dulu 3 hari 5 hari safety reading. Nah, kita berharap itu juga untuk produk yang support. Kita thank you banget, khususnya untuk JPEX ada support, tapi kan harus ada kembali feedback ya untuk produk itu ya. Betul. Jadi take and give itu ada. Benar. Makanya tadi saya pertanyakan karena banyak yang DM, kita kasih bocoran, kita mau review salah satu produk helm dalam hal ini JPE. Mereka tanya, loh seperti gue sekarang Min, kalau gue jalan sendiri atau gue memang di komunitas tapi gue yang jalan, support nggak sih JPE? Nah itu yang tadi selalu kita ulangi. Oke, saya bisa kasih satu gambaran bang. Itu kejadian ya, saya tidak mau menyebutkan bendera atau nama ya. Jadi memang beliau ini datang ke saya dengan tujuan minta support dari JPE. Ya. Saya balik tanya dulu, konsepnya dia apa nih? Konsepnya dia untuk touring ke sana, ke titik A atau titik B, itu apa konsepnya? Betul. Touring doang. Berapa orang? 2 orang, 3 orang, berapa orang kah gitu kan? Jadi memang kalau saya pikir setiap bikers yang riding untuk touring, dia harus punya konsep menurut saya. Betul. Tidak cuma ya, punya itinerary. Betul, ada itinerary-nya, jelas gitu kan. Ya. Lalu apa tujuan dia ke sana gitu loh. Kalau kita bicara skala nasional, skala besar, Wonderful Indonesia. Ya. Wonderful Indonesia pun pasti kan di bawahnya juga macam-macam ada tujuannya. Jadi kalau cuma gue mau riding gue punya duit, motor gue siap, gue mau riding. Nah itu kan apa ya? Kalau buat gue pribadi, ya itu bukan satu konsep, cuma emang pengen tidak punya misi ya. Iya, jadi cuma pengen menyenangkan hati aja kayak healing lah. healing ya. Lagi ingatan sekarang healing lah, seperti itu bang. Jadi kalau emang lu udah punya konsep, terus lalu tujuannya jelas, lu ada beberapa rider, why not? Kenapa lu datang ke JPEG? Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng. Tapi mungkin salah satunya JPEG akan membaca track record dari sosmed dia ya. Betul. Nanti seperti apa? Apakah dia memang sudah bagus karetnya kan gitu bang? Ada analisanya sendiri. Jadi sih. untuk rekan-rekan kita subscriber dari Obra sendiri tidak tertutup kemungkinan ya. Silakan aja ya. Silakan aja. Selama itu tujuannya jelas. Lalu ada kita juga nggak munafik maksudnya feedbacknya apa nih gitu kan. Kalau kita mengenalkan helm, mengenalkan produk, why not kan gitu loh. Gitu. JPEG juga nggak ini kok. Abang bisa lihat di IG officialnya. JPEG juga selalu bikin edukasi, lalu acara-acara seperti apa touring dan lain-lain kita support. Jadi pertanyaan terakhir dari kami adalah JPEG support untuk bikers yang pengen maju ya? Betul. JPEG itu akan support untuk bikers-bikers yang punya tujuan, ya punya tujuan dan mau maju, gitu. Bukan cuman bikers yang pengen healing doang, Pak. Oke, terakhir motivasi dari Bro DJ untuk para bikers atau komunitas yang ingin bermitra dengan JPEG. Kalau saya pribadi buat teman-teman biker semua sih, mau dia Max Series atau apapun, karena di sini kita punya tim, Pak. Bukan saya sendiri, tapi ada tim juga. Kebetulan saya hanya memediasi saja beberapa acara yang bisa saya support. Jangan takut gitu loh, jangan takut, lu terus berkarya. Tapi yang pasti, lu punya tujuan, acara lu jelas, gitu loh. Acara lu, konsep lu jelas, crowd lu jelas, tidak diada-adain gitu kan. Jadi kalau semuanya sudah rapi, lalu butuh support nih untuk menekan di mana dunia bikers itu adalah helm gitu kan. Saya rasa tim juga akan menganalisa lagi loh. Tim juga akan oh ini oke nih, kita bisa support nih, kita bisa support nih gitu. Oke. Thank you Bro DJ. Siap Bang. Closing statement terakhir tentang produk JPEG dari Bro DJ. Kalau statement gua buat JPEG, gue punya hashtag Bang. Gua sebenarnya punya hashtag. Oke. Gue punya hashtag. Kebetulan di beberapa komunitas ini juga udah tahu. Itu hashtagnya adalah JPEG gue banget. JPEG gue banget. Jadi dari mulai safety, dia punya kenyamanan,
kita bisa adu banding sama merek-merek yang lain, produk yang lain. Jadi closing statementnya adalah JP gue banget, dengan harga murah gitu ya. Betul. Tapi kualitas mewah, safety-nya nyaman, betul. Gitu semua. Murah bukan berarti murahan, Bang. Kita bisa cek untuk jadi closing statementnya murah bukan murahan. Betul. JP gue banget. Iya. Oke, thank you Bro DJ. Sukses selalu untuk JP. Juga tolong bantu para backer support di setiap event ataupun yang memang hobinya touring, baik itu Wonderful Indonesia untuk destinasi wisata ataupun memang establishing brotherhood. Ya. Oke, thank you dari kami. Nanti bisa tayang juga untuk rekan-rekan bisa mungkin add IG ya sama fanpage-nya ataupun apapun sosial media dari JP ya. Oke. Thank you, selamat malam, sukses untuk bersama. Thank you Bang, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.